Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, bertemu kembali bersama saya Mustafa Lutfi, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Patriarta Makassar. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi kuliah terkait tentang dasar kependudukan. Oke, teman-teman, selamat menyaksikan. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan video presentasi tentang tugas mata kuliah dasar kependudukan dengan dosen pembimbing Ibu Surmayanti SSTMKes dan penyusun saya sendiri yaitu Mustafa Lutfi. Pokok bahasan yang akan kita paparkan pada pertemuan kali ini meliputi 6 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep dan definisi angkatan kerja. Yang kedua adalah kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang ketiga adalah konsep yang digunakan dalam angkatan kerja. Yang keempat adalah proyeksi pengangguran. Yang kelima adalah kesempatan kerja. Dan yang terakhir adalah tentang proyeksi angkatan kerja. Baik, di slide berikut ini akan menjelaskan tentang beberapa definisi dari angkatan kerja itu sendiri. Pertama-tama kita awali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sini dijelaskan bahwa arti dari angkatan kerja itu adalah penduduk yang sudah berusia 15 tahun hingga 64 tahun yang sanggup untuk bekerja jika ada permintaan kerja. Bisa juga dikatakan bahwa semua orang yang bisa melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang ataupun jasa, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan masyarakat umum. Jadi hal ini lebih difokuskan kepada usia 15 sampai 64 tahun itu dikatakan sebagai angkatan kerja. Kemudian kita lanjutkan untuk definisi yang kedua, yaitu bersumber dari ahli Bapak Sumarsono tahun 2009. Beliau mengatakan bahwa mereka yang mampu secara fisik, jasmani dan juga kemampuan mental serta secara yuridis bisa dan tidak kehilangan kebebasan dalam memilih dan melakukan pekerjaan yang dilakukan serta bersedia secara aktif atau pasif dalam melakukan dan mencari pekerjaan. Di sini ditekankan bahwa orang yang termasuk dalam angkatan kerja itu adalah orang yang secara fisik, jasmani, mental maupun yuridis dia tidak memiliki masalah. Yang ketiga adalah bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik di tahun 2010. Di situ dijelaskan bahwa angkatan kerja adalah mereka yang secara aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan yang mana di dalam kedua aktivitas tersebut ada dalam jangka waktu tertentu. Di sini tidak menekankan tentang umur, tetapi dia lebih menekankan kepada orang yang aktif mencari pekerjaan ataupun sedang bekerja. Itu dikatakan sebagai angkatan kerja. Yang keempat adalah bersumber dari Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo. Beliau mengatakan bahwa angkatan kerja itu adalah sebagian dari jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan ataupun yang sedang mencari pekerjaan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Nah, jadi ini kurang lebih sama dengan pengertian yang disampaikan oleh BPS. Fokusnya adalah orang yang memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Fokusnya di sana. Dia tidak menjelaskan tentang batasan umur seperti itu. Kemudian dari Bapak Suroto, beliau juga mengatakan bahwa angkatan kerja itu adalah bagian dari jumlah penduduk yang berada di dalam usia kerja yang memiliki serta tidak memiliki pekerjaan, namun telah mampu dalam artian sehat secara fisik dan mental serta yuridis, tidak kehilangan kebebasan mereka untuk memilih dan juga melakukan pekerjaan tanpa adanya unsur paksaan. Jadi kurang lebih sama ya, yang bersumber dari Bapak Sumarsono. Kemudian definisi yang terakhir adalah bersumber dari Bapak Payaman Simanjuntak. Beliau mengatakan bahwa angkatan kerja itu adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan memiliki pekerjaan tertentu dalam sebuah kegiatan ekonomi dan mereka yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan. Jadi ini mungkin kurang lebih sama dengan definisi yang lain, cuma ada satu kata ataupun kalimat yang perlu kita soroti bahwa di sini hanya menjelaskan tentang penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Kita khawatir bahwa usia 64 tahun ke atas masih dikatakan sebagai angkatan kerja oleh beliau. Nah, tetapi itu adalah pendapat para ahli. Tetap kita kembalikan kepada definisi yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita saat ini. Slide berikutnya menjelaskan tentang
Klasifikasi angkatan kerja. Jadi klasifikasi angkatan kerja ataupun penggolongan dari angkatan kerja itu sendiri terbagi dua. Yang pertama adalah jumlah penduduk yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun atau disebut dengan penduduk usia kerja. Kemudian yang kedua adalah jumlah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun yang tidak ingin bekerja. Nah, jadi kalau yang klasifikasi yang pertama itu mereka berada di usia kerja, dan mereka itu sedang melakukan pekerjaan, aktif bekerja. Itu angkatan kerja yang klasifikasi pertama. Nah, tapi di klasifikasi yang kedua ini dijelaskan sama, dia berusia 15 sampai 60 tahun tetapi dia tidak ingin bekerja. Ya mungkin kalau kita katakan pekerjaan sukarela ya, pekerja sukarela. Nah, contoh misalkan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kalau kita lihat mungkin dia punya latar belakang pendidikan, kemampuan, skill dan lain-lain yang bagus. Mungkin ada yang lulusan sarjana ekonomi, sarjana keperawatan, sarjana kesehatan masyarakat dan lain-lain, tetapi dia karena ingin mengabdi kepada keluarga, kepada suami dan kepada anak, dia akan secara sukarela untuk bekerja di rumah, tidak bekerja di luar. Nah, itu dikatakan bukan angkatan kerja seperti itu. Itulah yang dikatakan klasifikasi dari angkatan kerja. Baik, slide berikutnya jenis-jenis angkatan kerja. Ini terbagi menjadi 3. Itu yang pertama adalah pekerjaan penuh atau pekerja penuh ya. Kalau kita bilang saat ini adalah full time. Nah, itu biasanya orang itu kerja 12 jam atau 2 shift gitu kan, atau 3 shift, dia pekerjaannya penuh. Mungkin kalau kita jelaskan seperti ini. Pekerja penuh itu adalah orang-orang yang sudah bekerja 8 sampai 10 jam sehari. Selain itu kelompok kerja penuh waktu juga bekerja secara teratur selama seminggu sesuai dengan kebijakan perusahaan dan dibayar untuk pekerjaan mereka. Nah, jadi kalau kita bekerja full time ini lebih aman ya, lebih terjamin ya, karena kita tidak memikirkan bagaimana nasib saya 3 bulan yang akan datang, 6 bulan yang akan datang jika habis kontrak atau seperti apa. Terus yang selanjutnya adalah setengah pengangguran. Jadi orang-orang itu dikatakan sebagai setengah pengangguran apabila orang-orang yang memiliki pekerjaan tetapi pekerjaannya itu tidak diukur dari segi produktivitas, jam kerja atau pendapatan. Umumnya kelompok ini terdiri orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap. Jadi banyak sekali ya. Mungkin kalau saya bisa sharing sedikit dulu waktu saya pernah kerja di pengeboran minyak. Waktu di pengeboran minyak itu kita 1 bulan sekali pindah ke areal yang baru. Kemudian 2 minggu atau 3 minggu pindah lagi ke areal yang lain tergantung permintaan. Nah, di saat permintaan itu tidak ada, maka karyawan itu akan dirumahkan atau tidak mendapatkan gaji. Nah, seperti itu. Di saat dapat tender lagi, kita akan bekerja lagi. Nah, seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan pada saat kita tidak bekerja, tidak ada yang menjamin kita akan mendapatkan uang, mendapatkan pemasukan, income dari mana tuh tidak jelas. Nah, ini mungkin kita bisa dikatakan sebagai pekerja yang setengah pengangguran, walaupun yang kita dapatkan pada saat itu lebih besar. Dan yang ketiga adalah pengangguran. Nah, pengangguran ini jelas ya, dari katanya pun sudah jelas bahwa orang ini tidak bekerja. Tapi kalau secara definisi, pengangguran itu adalah orang yang berada dalam rentang usia kerja tetapi menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini dapat mulai bekerja segera setelah orang yang tersebut menemukan pekerjaan. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi angkatan kerja. Di sini saya mengambil ada 4 jenis, ada 4 kategori. Ada 4 faktor yang mempengaruhi angkatan kerja. Yang pertama adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Itu apa? Itu adalah rasio angkatan kerja terhadap populasi umum. Artinya tingkat partisipasi dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk negara tersebut. Nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Yang kedua adalah situasi ekonomi. Ini jelas. Jadi ketika ekonomi negara memburuk, banyak perusahaan akan mengirim pekerja kembali dan berhenti memposting lowongan. Kondisi ini membuat para pekerja menganggur dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini jelas ya, waktu kita lihat pada saat COVID ya tahun 2020, banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan karena memang pemasukan susah, pembatasan, ekspor susah dan lain-lain. Akhirnya mereka berusaha untuk melakukan pemangkasan sehingga terjadilah banyak pengangguran di mana-mana. Kemudian yang ketiga adalah daerah membutuhkan jumlah pekerja yang berbeda. Seiring dengan migrasi penduduk usia kerja ke wilayah tersebut, angkatan kerja di wilayah asal semakin berkurang. Nah, ini mungkin kita bisa lihat ya. Contoh saat ini, saya berada di
kabupaten ataupun di provinsi yang memiliki sumber daya alam itu sangat tinggi, Kalimantan Timur. Jadi di tempat kami ini sangat banyak sekali batu bara, mineral, kemudian gas alam, minyak bumi, kayu seperti itu. Nah, pada kenyataannya banyak sekali memang penduduk lokal ataupun penduduk asli yang memang masih menganggur saat ini. Inilah karena apa? Karena di saat orang-orang yang di pedalaman ataupun daerah pedesaan dia melihat itu kota itu sudah mulai bagus, sudah mulai banyak lowongan pekerjaan, dia akan melakukan migrasi. Akhirnya penduduk bermigrasi yang dari desa ke kota, nah terjadilah yang di kota tersisih. Apalagi kalau yang di kota ini tidak memiliki kompetensi, pengetahuan, pendidikan yang sesuai harapan daripada si perekrut ataupun pencari pekerjaan. Oke, yang terakhir adalah angka partisipasi angkatan kerja. Nah, di sini dijelaskan bahwa rasio angkatan kerja terhadap populasi umum, artinya angka partisipasi, dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk negara tersebut. Jadi antara tingkat dan angka itu berbeda ya. Jadi kalau angka itu lebih kepada jumlah, kalau tingkat itu lebih kepada tahapan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk pertumbuhan angkatan kerja juga itu dipengaruhi oleh struktur penduduk. Jadi ada dikatakan itu yang pertama jenis kelamin. Nah, kenapa jenis kelamin itu bisa mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja? Itu jelas. Semakin banyak jumlah penduduk laki-laki dalam suatu negara, semakin tinggi pula angkatan kerja di negara tersebut. Itu jelas ya. Karena apa? Mungkin mindset kita itu tidak berubah dari dulu ya. Memang pekerja itu memang mayoritas adalah laki-laki. Jelas. Karena laki-laki itu dari segi tenaga mungkin lebih besar. Ya, dari segi kemampuan dia lebih besar. Batasan-batasan pun lebih menjamin. Kalau perempuan kita kasih kerja malam sampai larut itu kan berbahaya ya, banyak sekali batasan-batasan. Nah, kalau laki-laki memang lebih prioritas untuk masalah pekerjaan. Nah, itu. Yang kedua adalah usia penduduk. Usia penduduk itu semakin besar jumlah penduduk yang berusia produktif, maka semakin tinggi pula angkatan kerjanya, jelas. Karena kalau kita pernah lihat ya, ada lowongan kerja contoh, ada vakans ya. Itu di sharing usia yang dibutuhkan adalah usia antara 25 sampai 40 gitu kan. Nah, itu yang sering kita lihat. Jadi pada dasarnya itu adalah usia produktif atau usia angkatan kerja. Jadi kalau kita berharap semakin banyak usia penduduk yang usia angkatan kerja itu otomatis kebutuhannya semakin tinggi. Nah, makanya kalau kita lihat di suatu tempat, di suatu kota ataupun daerah gitu kan, kalau lebih banyak anak-anak yang di bawah 15 tahun atau lebih banyak orang tua yang di atas 64 tahun, otomatis kebutuhan akan pekerjaan lebih sedikit kan, seperti itu ya logikanya. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan. Semakin rendah tingkat pendidikan penduduk suatu negara, maka akan semakin rendah pula angkatan kerja, jelas. Mungkin kembali lagi kalau ke penjelasan yang tadi. Penjelasan yang tadi menjelaskan bahwa contoh kita lagi butuh nih sarjana kehutanan. Otomatis kita nggak mungkin cari sarjana ekonomi kan. Gak mungkin pula kita mencari yang lulusan SMA yang kita sendiri mungkin belum tahu tentang kompetensi dia. Nah, otomatis kebutuhan itu akan menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan. Nah, makanya di dalam sebuah perusahaan pasti itu kebutuhan akan menyesuaikan dengan pekerjaan dan pendidikan si pekerja yang akan kita rekrut, seperti itu. Oke, slide berikutnya menjelaskan tentang kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Mungkin di slide sebelumnya pernah kita sampaikan juga ya. Jadi angkatan kerja itu adalah sebagai penduduk usia kerja yang sudah memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Contohnya apa? Pelajar yang sedang mencari pekerjaan, karyawan perusahaan yang sudah bekerja dan menghasilkan uang dan lain-lain. Nah, sekarang bukan tenaga kerja itu sama ya kayak tadi. Mungkin kalau kita lihat ada ibu-ibu ya, ibu-ibu yang punya latar belakang pendidikan dan skill yang bagus, tapi dia rela untuk melakukan pekerjaan di rumah, merawat anak, merawat rumah, merawat suami dan lain-lain. Jadi bukan tenaga kerja itu kategorinya kelompok pengangguran, meliputi penduduk yang sudah dalam usia kerja tetapi belum bekerja atau tidak ingin bekerja sama sekali. Contohnya adalah pensiunan di bawah usia 65 tahun atau wanita yang telah memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, anak muda di sekolah dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide ini dijelaskan konsep yang digunakan dalam angkatan kerja.
Jadi itu bersumber dari dalam SP 1940, United States Bureau of Census telah mempelopori penggunaan konsep baru yang disebut dengan labor force concept atau konsep angkatan kerja. Nah, mereka mengusulkan ada dua. Yang pertama adalah activity concept, bahwa yang termasuk dalam angkatan kerja atau labor force haruslah orang yang sedang aktif bekerja atau sedang aktif mencari pekerjaan. Nah, ini jadi konsepnya akan diarahkan ke arah sini seperti itu. Nah, kemudian timing concept. Jadi konsepnya cuma ada dua. Jadi kalau kita bahas di definisi awal itu kan macam-macam tuh, versinya siapa. Tetapi setelah kita mengembalikan kepada konsep ini, itu sudah semakin terang. Jadi timing konsep itu menjelaskan aktivitas tersebut dilakukan dalam suatu batasan waktu tertentu sebelum wawancara. Dengan kata lain, konsep angkatan kerja umumnya disertai dengan referensi waktu. Oke, kita bicara tentang proyeksi pengangguran. Proyeksi pengangguran menurut laporan dari BPS, tingkat pengangguran terbuka atau TBT nasional pada Februari 2023 ya mencapai 5,45%, turun dibanding Februari 2022 yang masih 5,83%. Pertumbuhan ekonomi makin baik, ini memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud dalam konferensi pers virtual Jumat 5 Mei 2023. BPS mencatat tingkat pengangguran berkurang di daerah perkotaan sekaligus pedesaan. Pada Februari 2023, tingkat pengangguran di perkotaan 7,11%, turun dari 7,61% pada Februari 2022. Sementara jumlah pengangguran di pedesaan Februari 2023 mencapai 3,42%, turun dari 3,72% pada Februari 2022. Jadi ini adalah grafik yang saya dapat dari link yang tertera di layar. Jadi kalau kita lihat dari jumlah orang sekian juta itu ya, nah itu ada sekitar tingkat pengangguran terbuka. Kapan itu tingkat pengangguran terbukanya tinggi? Itu ada di bulan Agustus tahun 2020. Mungkin jelas ya, tahun 2020 itu adalah masa-masa puncaknya COVID, pandemik. Nah, jadi jelas mungkin pada 2020 di Februari, 2019 Agustus, 2019 Februari itu masih landai, masih di 6 juta ya jumlah penganggurannya. Nah, kemudian tingkat pengangguran semakin naik, tingkat pengangguran terbukanya juga semakin naik seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, seiring waktu sampai ke Februari 2023 itu grafiknya sudah mulai menurun. Kita lanjut lagi tentang proyeksi pengangguran. Di layar ini ada saya jelaskan beberapa hal. Jadi kalau kita bicara daerah mana sih yang penganggurannya tertinggi dan penganggurannya terendah. Jadi ini bersumber dari BPS ya. Tahun 2023 bulan Februari itu angka tertinggi ada di daerah Banten. Kemudian angka terendah itu ada di Sulawesi Barat ya. Jadi ini adalah data. Jadi memang pemerintah harus lebih intens lagi melakukan beberapa strategi sehingga pengangguran ini akan semakin turun. Slide selanjutnya adalah terkait tentang kesempatan kerja. Apa sih kesempatan kerja itu? Jadi kalau kesempatan kerja itu dikutip dari modul ekonomi ketenagakerjaan terbitan Kemendikbud ya, yang disusun oleh Nola Christina Tiwow SPD. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ada 3 definisi yang akan saya paparkan. Yang pertama, kesempatan kerja secara umum adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Kesempatan kerja dalam arti sempit adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Kesempatan kerja dalam arti luas adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Oke, kesempatan kerja itu juga memiliki 2 golongan ya. Golongan yang pertama adalah kesempatan kerja permanen. Nah, kesempatan kerja permanen itu adalah kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Misalkan orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta yang mempunyai jaminan sosial hingga tua dan tidak bekerja di tempat lain. Terus yang kedua adalah kesempatan kerja temporer.
Kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja yang baru. Nah, ini seperti saya bilang di awal ya teman-teman. Jadi kalau kita bekerja walaupun gaji kita bagus, tapi itu sifatnya tender. Di saat tender itu datang, kita bekerja. Di saat tender itu habis ataupun sudah tidak ada lagi, selesai gitu kan. Nah, kita tidak akan mendapatkan pekerjaan dan kita tidak akan mendapatkan income atau gaji seperti itu. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja? Yang pertama adalah kesempatannya tersedia. Jadi kalau kita bicara tentang kesempatan kerja, kesempatannya dulu harus ada. Nah, kalau kesempatan tidak ada, kita pasti koreksi dulu kebijakan pajak dan pembangunan angkatan kerja sudah berjalan atau tidak. Ini harus kita perbaiki. Kemudian selanjutnya bagaimana investasi ekspor dan impor. Mungkin kalau kita lihat ya, kok banyak sekali sekarang perusahaan-perusahaan tambang mineral gitu ya. Nah, karena apa? Karena izin-izin investasi itu sudah dibuka lebar oleh kementerian. Nah, makanya kesempatan kerja semakin terbuka lebar karena investasi sudah mulai ada. Investasi masuk, ekspor impor bermasalah. Investasi lama-kelamaan dia akan mundur, gak akan ada balik modal kan seperti itu. Makanya ini harus ditata dengan baik. Peranan kaum wanita apa? Peranan kaum wanita sangat penting karena tidak semua pekerjaan bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi beberapa perusahaan juga membutuhkan banyak peranan wanita untuk mempekerjakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang khusus memang keahlian di bidang mereka. Seperti itu. Jaminan kesehatan ini juga sangat berpengaruh pada kesempatan kerja. Bagaimana kalau misalkan orang pada sakit semua, akhirnya kesempatan kerja sudah mulai tertutup, tidak ada yang melamar gitu kan. Kesempatan kerja ada tapi tidak ada orang yang ingin bekerja karena kondisi mereka tidak sehat. Kerjasama dengan negara lain, kita juga butuh skill-skill yang di negara kita sendiri tidak bisa di upgrade oleh negara kita. Jadi kita butuh negara lain untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Belum lagi seperti ekspor impor itu kan bekerja sama dengan negara lain. Usia dan jumlah yang tersedia, kita lihat dulu nih. Jangan-jangan usia produktif sudah mulai menurun, akhirnya yang bekerja juga sedikit seperti itu kan. Itu penting sekali. Sekarang SKA yang terakhir. SKA itu apa? Skill, knowledge, attitude. Jadi itu juga sangat penting. Di saat skillnya kurang, knowledge-nya nggak bagus, attitude-nya nggak bagus, kesempatan kerja juga tidak akan terbuka. Seperti itu. Jadi ada 8 hal yang memang saya soroti di sini. Ini bersumber dari e-modul Ekonomi Ketenagakerjaan kelas 11 ya, terbitan Kemendikbud yang disusun oleh Ahmadi SPD. Seperti itu. Sekarang adalah bagian terakhir atau sub pokok bahasan yang terakhir adalah tentang proyeksi angkatan kerja. Proyeksi angkatan kerja itu terbagi menjadi 2 metode. Metode yang pertama adalah ekstrapolasi, kemudian yang kedua adalah korelasi. Kalau yang pertama, ekstrapolasi itu adalah berdasarkan hasil pengamatan tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun lampau dengan asumsi tertentu dilakukan proyeksi untuk tahun mendatang. Nah, mungkin sama ya. Jadi kalau kita lihat tahun 2020 seperti apa, tahun 2021 seperti apa, tahun 2022 seperti apa. Nah, dari data-data yang ada itu kita punya prediksi tuh, punya proyeksi bahwa tahun 2023 akan seperti ini, tahun 2024 akan seperti ini, 2025 akan seperti ini. Beda halnya dengan metode korelasi. Metode korelasi diperlukan data tingkat partisipasi angkatan kerja di beberapa negara atau wilayah pada saat tertentu, kemudian dikorelasikan dengan tingkat pembangunan. Jadi kita bukan hanya melihat di tahun-tahun yang lalu, tetapi kita juga coba menghubungkan dengan negara-negara yang lain, wilayah-wilayah yang lain, kemudian kita lihat dengan tingkat pembangunannya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati, misalkan nih di negara kita tingkat partisipasi angkatan kerjanya kok kecil, tapi kita coba melihat ke negara-negara lain seperti India, seperti Nepal, seperti Hong Kong dan lain-lain. Nah, dari itulah kita coba melakukan korelasi apa yang salah. Apa sebenarnya pemicu tingkat angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja itu tidak baik, seperti itu. Oke, ini adalah slide terakhir. Proyeksi angkatan kerja saya coba simulasikan dalam bentuk grafik. Teman-teman bisa lihat ya, yang biru ini adalah jumlah angkatan kerja, yang merah adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Di 2018 Februari itu jumlah angkatan kerja itu ada di 133,94 ya. Kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat tingkat partisipasi kerjanya.
Nah, jelas ya di sini. Jadi kalau kita lihat di tahun 2023 ini naik. Di tahun 2020 di bulan Agustus itu down. Kenapa? Pada saat itu pandemi luar biasa meningkat. Makanya jumlah angkatan kerja itu tetap tinggi, ya kan, tuh tidak ada penurunan ya. Mulai dari 2018 133, Agustusnya mulai menurun, Februari 2019 mulai naik lagi, Agustus mulai turun lagi. Nah, dari Februari 2020 ini nggak ada turun-turun nih, naik terus sampai Februari 2023 naik terus. Itu jumlah angkatan kerjanya, artinya kebutuhan kerjanya tinggi nih. Kalau dilihat dari grafik ini ya, kebutuhan kerjanya tinggi. Usia kerja tuh banyak, jadi usia 15 sampai 64 tahun tuh banyak. Kalau dilihat dari grafik ini banyak sekali. Nah, sekarang yang kita lihat adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Kenapa itu turun? Jelas faktornya banyak. Masalah ekonomi, kesempatan kerja tidak tersedia, banyak perusahaan yang kolaps, kemudian investasi menurun, ekspor impor bermasalah. Nah, yang tadi kita jelaskan yang ada 8 tadi teman-teman, nah itulah penyebabnya. Nah, jadi dengan grafik ini kita bisa mengukur tuh proyeksi angkatan kerja di 2023 seperti ini. 2024 kalau saya lihat dari data ini kemungkinan akan lebih baik, insya Allah akan lebih baik. Karena apa? Apabila 8 masalah tadi bisa kita kendalikan dan kita tingkatkan, kita atasi, insya Allah masalah ini akan jauh lebih baik. Seperti itu teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau mendengarkan video presentasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.